Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz ke-29 dan kita masuk pada surah Al-Insan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ata 'alal insan. Bukankah pernah datang kepada manusia hadainahu sabila imma syakiran yang kufur. Surah Al-Insan ini turun setelah surah Ar-Rahman. Jadi surah Al-Insan ini turun setelah surah Ar-Rahman. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah surat ini Makkiyah ataupun Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwa surah Al-Insan ini Makkiyah. Ada juga yang mengatakan dia adalah Madaniyah. Yang mengatakan dia Makkiyah karena tadi turun setelah surah Ar-Rahman. Dan umumnya surah-surah mufassal itu memang Makkiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama bahwa surah Al-Insan ini adalah surah Makkiyah. Artinya turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Insan ini Madani, artinya turun setelah hijrah, dengan melihat asbab nuzulnya, di mana disebutkan dalam asbab nuzul itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surah Al-Insan ayat ke-7, mereka memenuhi nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sambil berkata, sungguh kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum
wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Jadi surah Al-Insan pada ayat ke-7 sampai kepada ayat ke-11 ada yang mengatakan bahwa itu turun kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Ali radhiyallahu anhu itu bersedih hati karena salah satu putranya, apakah Hasan atau Husain, itu sedang sakit parah. Akhirnya kemudian Ali bernazar, kalau seandainya penyakit putranya itu sembuh, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Tentu sebelum ada larangan nazar iwadnya gitu ya. Ini kan nazar barter, tidak boleh sebenarnya. Tapi ini belum ada larangan pada waktu itu. Jadi Ali bernazar kalau seandainya putranya itu sembuh dari penyakit, dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Allah takdirkan sembuh pula tuh putra Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali pun kemudian mulai berpuasa. Di hari pertama dia sedang berpuasa Fatimah. Dia ingin membahagiakan suaminya dengan cara memasakkan masakan yang lezat dan enak untuk buka suaminya. Ketika hendak berbuka, rupanya rumahnya diketuk. Ketika dibuka, rupanya orang miskin yang sedang kelaparan. Maka Fatimah memberitakan kepada Ali radhiyallahu anhu suaminya bahwa ada orang miskin yang kelaparan berada di pintu rumah. Maka Ali radhiyallahu anhu memandang makanan yang sudah dimasak oleh Fatimah dengan lezatnya. Dia mengatakan kepada Fatimah, bagaimana kalau makanan ini kita berikan kepada dia? Akhirnya Fatimah setuju, diberikanlah makanan yang lezat kepada orang miskin yang lapar itu. Dan Ali pun hanya berbuka dengan tamar, kurma kering dan air putih saja. Kemudian hari kedua Ali berpuasa lagi, dan Fatimah memasakkan lagi masakan yang lezat dan enak. Rupanya ketika hendak berbuka, diketuk lagi rumahnya pada hari kedua. Maka Fatimah kemudian membuka pintu itu, rupanya yang datang anak yatim yang sedang kelaparan. Maka Fatimah memberitakan Ali bahwa ada anak yatim yang sedang kelaparan berada di pintu rumah. Maka Ali memandang masakan yang lezat yang dimasak oleh istrinya Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah, bagaimana kalau hidangan yang lezat ini kita berikan kepada dia anak yatim? Maka Fatimah setuju, akhirnya diberikan kepada anak yatim. Ali kembali berbuka dengan tamar dan air putih. Kemudian hari ketiga, dan itu hari terakhir Ali melunasi nazarnya berpuasa. Maka Fatimah semangat lagi untuk membuatkan makanan yang lezat, masakan yang enak untuk suaminya. Saat hendak berbuka, diketuk pula atau pintu. Ketika Ali mengatakan kepada Fatimah, lihatlah siapa yang mengetuk pintu, rupanya tawanan perang yang sedang kelaparan. Maka Fatimah memberitahu bahwa ada tawanan perang yang sedang kelaparan berada di pintu rumah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Fatimah, bagaimana kalau makanan yang lezat ini diberikan kepada tawanan itu? Akhirnya Fatimah setuju, maka Ali pun memberikan makanan yang lezat dan kembali dia hanya berbuka dengan tamar dan air putih. Subhanallah. Dari sinilah kemudian turun ayat di sini, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya. Maksudnya Ali radhiyallahu anhu menunaikan nazarnya dengan cara berpuasa. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
dan takut akan hari di mana azab merata di mana-mana. Karena Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Lalu mereka, maksudnya Ali dan Fatimah, memberikan makanan yang disukainya kepada siapa? Miskinan. Pertama kepada orang miskin yang datang di hari pertama. Wa yatiman, kepada anak yatim yang datang di hari kedua. Wa asira, dan tawanan perang yang kelaparan yang datang di hari ketiga. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sambil berkata, sungguh kami memberikan makanan kepadamu, maksudnya kepada fakir miskin, anak yatim, dan tawanan perang itu. Memberikan makanan kepada kalian ini hanya karena mengharap ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kalian. Kalau lihat asbab nuzul ini, bagaimana Ali radhiyallahu an kemudian memberi makan fakir miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Kita tahu bahwa di Mekah itu belum ada tawanan perang. Yang ada tawanan perang itu di Madinah. Ditambah-tambah di Mekah Ali belum menikah dengan Fatimah. Menikahnya Ali dengan Fatimah itu setelah hijrah. Kemudian punya anak Hasan dan Husain. Maka dari sini kita tahu bahwa asbab nuzul ataupun sebab turun surah Al-Insan kepada Ali radhiyallahu an menunjukkan bahwa surah ini madani, turun setelah hijrah. Turun setelah hijrah kan, karena Ali kan berada di Madinah, baru punya anak Hasan dan Husain itu. Kalau dikatakan Makkiyah, Ali belum menikah dengan Fatimah. Makanya sebagian para ulama mengatakan surah Al-Insan ini madani. Dan subhanallah bagaimana Ali radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita tentang sifatul itsar namanya. Sifat mendahulukan orang lain walaupun dia sangat berhajat dengan perkara itu. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu pasti lapar. Dan ketika berbuka pasti ingin hidangan yang paling lezat yang dilihatnya. Makanya kalau datang Ramadan, kalau ibu datang ke pasar kaget itu pasti kaget semua kan. Makanannya macam-macam, kaget semua, sehingga pengen dibeli semua kalau bisa. Karena kaget ya. Udah dibeli rupanya tak dimakan semua. Nah, itulah jadi israf jadinya. Lah Ali radhiyallahu an ketika itu di hadapan dia makanan yang lezat 3 hari berturut-turut lagi. Tetapi sifat para sahabat, akhlak para sahabat memang beda dengan akhlak kita. Mereka memberikan contoh terbaik tentang sifatul itsar, tentang akhlak itsar, mendahulukan orang dibandingkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang pertama bahwa asbab nuzulnya kepada Ali radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan bahwa asbab nuzulnya kepada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahi untuk menjaga tawanan perang dari tawanan-tawanan Badar. Kita tahu perang Badar kan kaum muslimin menang tuh. Kemudian berhasil menawan 70 orang-orang musyrik. Lah yang menjaga tawanan itu adalah Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Lah di antara tawanan itu ya ada orang yatim, ada orang miskin kan itu ya, orang enggak mampu. Ya, yang ikut terlibat dalam Badar itu karena mereka kan sebagiannya pun kadang-kadang ikut-ikutan dengan Abu Jahal dan tokoh-tokohnya. Sehingga kedermawanan Abu Dahdah ini dialah yang memberi makan tawanan. Jadi dia memberikan tawanan yang miskin-miskin, yang yatim-yatim gitu ya. Makanya turun ayat ini.
wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada siapa? Fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Dan memang Abu Dahda dalam sejarahnya memang terkenal orang yang dermawan. Sampai satu hari ada seorang yang memiliki, seorang sahabat memiliki tanah yang luas, tetapi ada di pojok tanah dia itu, tanah dia luas gitu sebenarnya, tapi di pojok tanah dia itu ada yang mengklaim itu tanahnya anak yatim. Tidak terimalah kemudian laki-laki Ansor ini bahwa itu tanah dia, tidak ada sedikit pun tanah anak yatim di sini. Akhirnya perkaranya sampai kepada Nabi SAW dan dibuktikan memang itu tanahnya. Tidak ada tanah anak yatim satupun di situ, walaupun sepeta. Akhirnya kemudian Nabi SAW coba untuk melembutkan hati sahabat ini dan mengatakan, tanahmu kan luas, kalau hanya diambil secuil anak yatim kasihlah dia. Mungkin dia mau buat rumah di pojok situ kan itu. Tapi sahabat ini tak mau, karena sudah ada konflik sebelumnya masalahnya kan. Biasalah kalau ada konflik sebelumnya, yang tadinya mau berbuat baik pun tak jadi kan begitu. Umpamanya ibu ada niat nih COD makanan. Tengok ini tukang ojeknya udah tua umpamanya kan. Ibu sudah niat tuh, mungkin harga makanannya 200, ibu mau tambah 220 lah, kasihan apalagi hujan-hujan. Akhirnya kemudian si ojek ini lama tak datang-datang kan di situ kan nampak tuh jalan kemana. Rupanya dia mampir dulu tempat lain umpamanya. Ibu kesel lah kan gitu ya. Akhirnya sudah lama, sudah lapar, tahu-tahu datang. Yang tadinya mau ngasih 20.000 sebagai fee-nya itu tak jadi kan, itu saking keselnya kan. Udahlah, kasih aja uang sebagaimana yang tertulis di situ. Kan ada kadang-kadang orang awalnya hendak berbuat baik, kemudian tak jadi kan gitu ya, gara-gara ada konflik di situ. Lah ini sahabat ini gitu, karena sudah ada konflik sebelumnya dengan anak yatim itu, akhirnya mau tahu ngasih. Jadi Nabi SAW coba melembutkan dia dan mengatakan, kalau engkau berikan sepetak tanah yang ada satu pokok kurma itu, nanti Allah ganti pokok kurma itu di surga. Kan enak tuh. Rasul menjamin bahwa kalau engkau kasihkan yang sepeta itu, paling berapa lah ada pokok kurma di situ itu, nanti Allah ganti dengan pokok kurma di surga. Tapi tetap sahabat ini tak mau. Dia minta anak yatim dikeluar dari kebunnya. Kabar ini sampai ke telinga Abu Dahda radhiyallahu anhu. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau seandainya aku membeli sepetak tanah yang dimiliki orang Ansar dan aku akan berikan kepada anak yatim itu, aku pun akan mendapatkan keutamaan yang sama, di mana Allah akan berikan pokok-pokok kurma di surga? Kata Rasul, ya. Akhirnya Abu Dahda radhiyallahu anhu tertarik. Dia datang kepada pemilik lahan dan mengatakan, wahai fulan, aku punya lahan yang jauh lebih baik, lebih strategis, lebih mahal, berada di kota. Bagaimana kalau kau tukar kebunmu dengan kebunku? Iyalah, 1 hektar di Batu Haji dengan 1 hektar di Nagoya kan beda harganya. Langsung maulah orang ini, nggak tawar-tawaran. Ya. Ketika kemudian sudah deal-dealan tukar-tukaran kebun itu, maka Abu Dahda radhiyallahu an datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, sudah ku ambil bukan hanya 1 petak tanah kecil untuk anak yatim, semua kebun itu sudah ku ambil gitu. Dan aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan semua ke anak yatim itu, supaya aku lebih banyak lagi mendapatkan pokok-pokok kurma di surga. Langsung selepas dia melapor kepada Rasul, dia langsung datang ke kebunnya, karena istrinya masih di situ dan istrinya belum tahu kalau kebunnya sudah ditukar.
dan sudah disedekahkan lagi. Jadi Abu Dahda tak berani masuk ke kebun, dia hanya berteriak di perbatasan kebun dan mengatakan, ya Umma Dahda ukhruji, katanya, wahai Ummu Dahda keluar, kamu tidak pantas lagi tinggal di kebun ini. Kemudian Ummu Dahda keluar dan Abu Dahda mengatakan, ya Umma Dahda, sungguh aku telah sedekahkan kebun ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Rabiha bai'u Abi Dahda. Kata istrinya, semoga beruntung perniagaanmu wahai Abu Dahda. Kira-kira nih ibu kalau di posisi Ummu Dahda ngomong gitu nggak? Apa nggak marah-marah kan gitu? Wah, aku tak tahu disedekahkan, bagus dijual kan begitu, dapat duit banyak katanya. Itulah bagaimana sikap para sahabat dan sahabiah di zaman itu. Mereka lebih mementingkan ibadah dibandingkan dinar dan dirham kita. Begitu orang-orang itu, mereka lebih mendahulukan manusia dibandingkan dinar dan dirham. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dahulu maksudnya di zaman para sahabat, saudara, orang tua, kaum muslimin itu lebih diutamakan dibandingkan dinar dan dirham mereka. Tapi di zamanku, kata Ibnu Umar, dinar dan dirham itu lebih utama dibandingkan saudara, bahkan orang tuanya. Sehingga banyak orang yang bertengkar gara-gara uang. Orang tidak kenal saudara gara-gara uang, orang tidak kenal orang tua gara-gara uang, orang tidak kenal ibunya gara-gara uang, kan begitu ya. Di zaman para sahabat justru orang itu lebih menghargai orang dibandingkan uang. Tapi di zaman Ibnu Umar, harusnya bukan di zaman Ibnu Umar, di zaman sekarang harusnya, yang memang zamannya sudah buruk seperti ini kan gitu. Itulah makanya ada istilah saudara tak kenal uang. Karena memang di zaman sekarang ini lebih parah. Lah dari dua asbab nuzul ini, ulama mengatakan bahwa surah Al-Insan ini adalah madaniyah, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang mengatakan pendapat pertama dia makkiyah, karena dia terurut di surat-surat mufassal, apalagi turun setelah surah Ar-Rahman, dan umumnya itu makkiyah. Dari konteks isinya juga menceritakan tentang hal-hal yang mencirikan bahwa ayat-ayat surah Al-Insan ini adalah makkiyah. Taib, masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan surah makkiyah, keutamaan surah makkiyah ini. Jadi surah makkiyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di hari Jumat di salat fajar. Jadi Nabi SAW biasa membaca surah Al-Insan ini biasanya di hari Jumat, tepatnya di sholat subuh. Jadi rakaat pertama biasanya baca surah Al-Insan gitu ya, atau surah Al-Jum'ah dulu, kemudian rakaat kedua sajdah, surah As-Sajdah, kemudian rakaat yang kedua surah Al-Insan. Itu sunnah hukumnya. Jadi subuh hari Jumat itu Nabi SAW suka membaca rakaat pertama surah As-Sajdah dan rakaat yang kedua surah Al-Insan, menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW membaca surat ini pada solat tertentu, apalagi subuh yang merupakan solat yang dikatakan oleh para ulama salatul wusta, menunjukkan surat ini sangat istimewa di hadapan Nabi SAW, sampai kemudian selalu dibaca di solat subuh ya, As-Sajdah dan juga Al-Insan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata artinya qad ata, sungguh telah datang, alal insan, kepada manusia, hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya belum ada benda-benda yang bisa disebut.
Bahkan belum ada pun benda itu. Kalimat al-insan, siapa insan di sini? Apakah mutlakul insan? Apakah secara mutlak manusia masuk dalam kalimat al-insan ataukah orang tertentu? Ada yang mengatakan al-insan di sini adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi al-insan dalam ayat ini adalah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita tafsirkan al-insan Adam, sungguh pernah datang kepada Nabiullah Adam waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ketika itu walaupun terkadang bahan-bahan penciptaan Adam itu sudah ada tanah, tapi belum ada yang menyebut tanah, belum ada yang menyebut air, belum ada ini bulan ini, belum ada nama-namanya. Mungkin ada barangnya tapi tidak ada namanya. Karena muncul nama itu setelah Allah menciptakan Adam. Kemudian Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Baru kemudian tersebutlah ini gunung, ini laut, ini langit, ini bumi, ini meteor, ini macam-macam. Tapi sebelum Adam diciptakan tidak ada yang disebut. Belum ada nama. Air belum ada namanya, tanah belum ada namanya, bumi belum ada namanya, langit belum ada namanya. Itulah yang dikatakan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Waktu dari masa ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi tanah menolaknya dan berlindung kepada Allah kalau Jibril mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun gagal. Kemudian diperintahkan Mikail, juga Mikail gagal karena tanah tidak memberikan tanahnya dan berlindung kepada Allah. Akhirnya kemudian diutuslah malakul maut dan berhasil. Ketika tanah berlindung kepada Allah agar jangan sampai ada secuil tanah bumi di bawah malakul maut, tapi malakul maut pun berlindung kepada Allah kalau dia kembali tanpa membawa tanah. Sama-sama berlindung kepada Allah. Tanah berlindung jangan sampai diambil, malaikat maut pun berlindung kalau dia pulang ke langit tidak membawa tanah masalahnya. Akhirnya kemudian tanah itu berhasil diambil malakul maut. Karena dia yang berhasil mengambil, maka dia diberikan tugas untuk mencabut nyawa setiap anak Adam. Karena dia yang berhasil mengambil tanah Adam itu. Dibentuklah Adam alaihi salatu wassalam. Oleh siapa? Langsung oleh Allah. Adam itu tidak diciptakan dengan kun, jadilah fayakun, maka jadi tidak. Adam itu dibentuk dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena dibentuk dengan tangan Allah, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Karena Allah langsung menciptakan kan itu. Lah setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, di sini Allah mengatakan hinun. Hinun itu maksudnya bilangan waktu yang tidak terbatas. Tapi ada juga yang mengatakan hinun itu maksudnya bilangan waktu 40 tahun. Jadi 40 tahun saat penciptaan Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sempurnakan ciptaannya sebelum ditiupkan ruh, dibiarkan Adam itu mematung selama 40 tahun. Makanya di sini katanya hinun minad dahri, waktu dari masa. Selama 40 tahun Adam dikeringkan begitu saja seperti tembikar. Makanya ketika kemudian iblis datang mendengar dia di sorga tiba-tiba ada makhluk yang baru diciptakan Allah, dia penasaran si iblis ini. Akhirnya dia mendatangi ciptaan Allah itu sambil memukul-mukul. Kemudian terkadang masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang telinga, masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang mulut, masuk dari lubang mulut, keluar dari dubur, dan begitu seterusnya. Kemudian iblis mengatakan,
makhluk ini lemah. Kenapa? Karena dia isinya penuh dengan rongga. Kemudian iblis mengatakan, kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, pasti kuhancurkan dia. Hasadnya di situ mulai. Ya. Setelah kemudian 40 tahun karena perbedaan Nabi Adam dengan anak turunannya. Kalau Nabi Adam itu 40 tahun baru ditiupkan ruh. Tapi kalau keturunannya tidak sampai 40 tahun, hanya 4 bulan. Tapi tetap di angka 4 kan? 4 bulan baru ditiupkan ruh. Makanya kenapa ibu, kalau kita bicara tentang wanita yang diceraikan, wanita yang ditinggal mati suaminya, wanita yang tinggal mati suaminya tidak boleh menikah sampai melebihi waktu 4 bulan 10 hari. Kenapa harus menunggu 4 bulan 10 hari wanita yang ditinggal mati suami? Dikhawatirkan suami yang meninggal itu sebelum meninggal dia melakukan hubungan dengan istrinya, sehingga ketika itu suaminya meninggal, dikhawatirkan dalam perutnya ada janin suami yang meninggal. Dan kita tahu bahwa manusia baru dianggap manusia dalam janin itu ketika ditiupkan roh. Kapan ditiupkan roh? Di usia 4 bulan. Makanya iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari biar betul-betul punya anak atau tidak, kan begitu ya. Tapi yang jelas bahwa Nabiullah Adam dibiarkan 40 tahun. Baru kemudian pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua malaikat, termasuk juga iblis di situ, dan mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Lah, untuk membuktikan bahwa Adam itu lebih mulia dibandingkan iblis dan para malaikat, maka Allah ajarkan nama-nama dan bahasa yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat dan kepada jin dan juga iblis sebagai kepalanya. Disitulah Adam diajarkan bahasa. Bahkan Adam itu sanggup berbahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya. Coba bayangkan di Indonesia saja macam-macam bahasa kan. Ada Padangnya, ada Jawanya, ada Sundanya, ada Melayunya. Banyak bahasa di negeri kita ini. Bahkan terkadang kita tidak paham dengan bahasa orang lain. Ada orang Makassar pakai bahasa daerah, saya orang Sunda tak paham tuh. Sebagaimana mereka pun tak paham juga bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa ini dan bahasa itu kan. Tapi kalau Nabiullah Adam hidup di zaman sekarang, dia paham dengan bahasa seluruh turunannya. Jadi kalau Adam ke Jawa ya paham dia bahasa Jawa. Kalau Adam ke Padang ya paham bahasa Padang dia, bahasa Minang. Kalau Adam ke Batam ya pakai bahasa Melayu. Kalau ke Singapura ya Cina-Cina campur Inggris kan itu. Bisa dia. Nah, itu maknanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Disitulah setelah Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, barulah tersebut nama-nama itu. Yang tadinya air gak ada namanya, akhirnya kasih nama air. Yang tadinya tanah gak ada namanya, akhirnya dikasih nama tanah. Yang gunung tadinya gak ada namanya, dikasih nama gunung, nama lautan, nama bintang, nama ini, nama itu. Di sini Allah katakan, hal ata alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya nggak ada namanya kecuali setelah Allah ajarkan nama-nama kepada
Adam barulah tersebut nama-nama itu. Dan kita harus bersyukur di sini. Bersyukur. Ibu kalau nggak ada namanya, ibu memanggil gimana coba kawannya? Hehehe gitu ya. Ya semua nengok lah kan gitu. Makanya kenapa kemudian di ayat ketiganya Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Apakah dengan nikmat yang besar ini kalian bersyukur, ataukah dengan nikmat yang besar ini kalian kufur? Ini kan dengan kita bicara mengenal bahasa, akhirnya kita bisa bersapa-sapa dan begitu seterusnya. Ini nikmat yang Allah anugerahkan dari Allah kepada hambanya. Pada sebelumnya tidak ada sesuatu yang bisa disebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Maksudnya mani laki-laki dan air mani perempuan bercampur. Lah, sperma laki-laki dengan sperma perempuan ketika bercampur inilah akhirnya membuahkan keturunan Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam. Kita-kita ini. Karena beda ciptaan Allah kepada Adam dengan ciptaan Allah kepada kita kan. Kalau Adam itu diciptakan ruhnya dulu baru jasadnya, kalau kita jasadnya dulu, kalau Adam itu diciptakan jasadnya dulu baru ruhnya diciptakan, kalau kita ruhnya dulu baru jasadnya, dibalik. Ya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan mukjizatnya mencampurkan sperma laki-laki dengan perempuan, disitulah tercipta Bani Adam. Ketika tercipta Bani Adam, Allah katakan nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala nabtali, kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi yang dimaksud nabtali menguji Bani Adam itu dengan hukum-hukum taklif, hukum-hukum ibadah maksudnya ya. Ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Itu disebut hukum taklif. Lah Bani Adam itu diuji dengan hukum-hukum taklif itu. Kamu sudah balik nih waktunya sholat, kenapa kau tak sholat? Kamu sudah balik nih waktunya puasa, kenapa kau tak puasa? Kamu sudah punya uang untuk haji, kenapa kau tak haji? Kamu sudah punya uang untuk sudah mencapai nisab dan haulnya, kenapa kau tak zakat dan sedekah? Jadi manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan kami jadikan dia melihat. Karena mendengar dan melihat itu kedua nikmat yang luar biasa yang dimiliki manusia. Orang kalau bisa mendengar, orang kalau bisa melihat, itu nikmat Allah. Makanya Rasul ketika bicara tentang orang buta, kata Nabi SAW, barang siapa yang kehilangan kedua matanya, maksudnya penglihatannya, fasabara, dia pun sabar dan mengharap pahala Allah, kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau ada orang cacat, entah buta, entah bisu, entah tuli gitu ya, tapi dia sabar, maka Allah jamin dia masuk surga. Ya. Nah di sini Allah mengatakan nabtali, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat supaya lebih sempurna ujian Allah kepadanya. Dan Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami berikan hidayah, ya, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya hidayah atau jalan, imma syakiran wa imma kafura. Terkadang jalan itu adalah jalan yang bisa kita bersyukur di dalamnya, atau sebaliknya kita malah kufur dengan jalan itu. Lah hidayah dalam surah Al-Insan ayat 3 ini maksudnya hidayah apa? Maksudnya hidayatul irsyad. Semua orang bisa melakukannya, saya, ibu, siapapun bisa melakukan hidayatul irsyad. Hanya mengarahkan, loh ini baik, ini jelek, ini ikhlas, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Kan hanya mengarahkan orang. Soal dia sadar dengan dakwah kita, itu urusan dia, itulah kesadarannya disebut taufik. Tapi kita yang menyampaikannya disebut irsyad namanya. Maka hidayah ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayah
taufik. Dan dalam ayat ini maksudnya hidayatul irsyad. Inna hadainahu as-sabila, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Tapi ada yang bersyukur dari jalan itu, ada juga yang kufur. Itulah manusia. Makanya disebut suratul insan. Manusia itu seperti itu. Ada sebagian mereka bersyukur, ada sebagian mereka tidak bersyukur. Dan Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada nikmatku ku tambah, tapi kalau kalian kufur maka azab pedihku menanti kalian. Inilah diantara tafsir singkat 1 sampai 3 ayat dulu Bu ya. Wallahu a'lam Bu, saya ada urusan sedikit jadi nggak ada tanya jawab karena saya harus buru-buru. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.